Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Gelamung Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Sandikolo, Bumi Mojopahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa Prabu Mojopahit memerintahkan kepada Sandiyudo, prajurit-prajurit Bayangkara, untuk melakukan spionase, melakukan mata-mata penyelidikan ke daerah-daerah yang ditunjuk, terutama adalah Kabalan, karena ada keterlibatan dari Dewi Sawitri atau Dewi Mahabisi Dyah Sawitri. Kemudian penyelidikan agar menghubungkan apakah ada keterlibatan antara Dewi Mahabisi Dyah Sawitri dengan suaminya, yaitu Raden Girisawardhana Suryakrama. Di samping itu juga, pengembangan penyelidikan harus terus dilakukan, seperti usulan dari Bre Kertabumi, agar di daerah Bromo, di daerah Pagu, termasuk Ujung Galuh dan Canggu, kalau perlu sampai ke Tuban, yaitu di Kambang Putih, pelabuhan-pelabuhan besar, harus ditempatkan prajurit-prajurit Yudo, Teluk Sandi, Bayangkara, untuk mencari apa yang menyebabkan sampai adanya pengiriman bubuk misiu yang demikian banyaknya. Apakah benar ada kelompok-kelompok tertentu yang akan melakukan sebuah pemberontakan? Oleh sebab itu perlu adanya penyelidikan. Siapakah mereka? Siapakah otaknya? Dan siapa semua di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi di Canggu dan di Sumengko? Dan yang menjadi teka-teki adalah siapakah laki-laki yang selalu dilindungi oleh orang-orang dekatnya saat terjadi peristiwa di Sumengko? Pemirsa dimanapun Anda berada, penyelidikan terus dilakukan, sehingga Prabu Rajasa Wardhana menunggu hasil-hasil dari prajurit-prajurit Bayangkara yang ditugaskan. Pemirsa dimanapun Anda berada, di samping itu juga ada kabar gembira. Kabar gembira yang datang dari tempat-tempat yang dahulu pernah direncanakan agar putra-putranya Bre Kertabumi untuk ditanam di daerah-daerah itu. Berita yang menggembirakan adalah ternyata Raden Djoko Soejarno yang dikirim ke Belambangan sudah mampu mengikat putrinya Prabu Belambangan, yaitu Menak Semboyu. Berikutnya, kabar gembira juga datang dari Madura. Ternyata Raden Djoko Peke berhasil memikat anak dari
Adipati Seconingrat, sehingga sebentar lagi akan terjadi pernikahan. Dan juga datang dari Bali kabar gembira, Raden Moyo juga akan diambil menantu oleh Ki Agung Pasek Podang Subadra. Sehingga rencana-rencana yang telah diaplikasikan untuk mewujudkan sebuah cita-cita, bahwa pada saatnya nanti apabila terjadi sesuatu dan lain hal di Mojopahit, maka Bri Kertabumi sudah memiliki bibit-bibit persekutuan, yaitu dengan Madura, dengan Belambangan, dan dengan Bali. Dan yang paling menggembirakan adalah datang dari Bakulakumba atau Bakulapura, yang mana Raden Joko Krewek yang tiba di Bakulapura, yang tiba di Kalimantan Barat itu, di sana diterima oleh orang-orang keturunan dari Singosari. Dan kedatangan dari Joko Krewek ini merupakan kedatangan dengan tempo waktu yang tepat, sebab di sana terjadi krisis kepemimpinan, sehingga dengan hadirnya Joko Krewek ke Bakulapura, maka oleh pembesar-pembesar, para bangsawan, orang-orang Singosari, maka Joko Krewek yang masih cucunya Raja Mojopahit ini kemudian diangkat menjadi raja. Sehingga Joko Krewek di sana dalam tempo waktu yang singkat sudah menduduki kursi Dento, kursi singgasana, yang mana kekuasaannya dengan ibu kota di Tanjung Puro. Oleh sebab itu, Joko Krewek yang menjadi raja dengan ibu kota di Tanjung Puro ini, maka kerajaan Tanjung Puro ini dipindahkan, yaitu di sebuah tempat yang namanya Sukadana, sehingga menghapus nama lama Bakulapura yang beribu kota di Tanjung Puro, sekarang dipindahkan ke Sukadana dengan ibu kota Sukadana. Dan gelar yang dipakai yaitu Kertarajasa Brawijaya. Pemirsa dimanapun ada berada, kita lanjutkan ke Mojopahit. Itu adalah kabar yang gembira. Tidak lama kemudian, di kota raja, Prabu Mertowijoyo atau dengan gelar Sri Rajasa Wardana menerima telek sandi dari Canggu, dari ujung Galuh, yang mana telek sandi ini akan memberikan laporan. Tentu saja diterima dengan baik oleh Raja Mojopahit, karena saat itu
Bre Kertabumi masih ada di Trowulan. Oleh sebab itu, Bre Kertabumi dilibatkan agar mendengar langsung apa yang menjadi laporan dari Telik Sandi, baik itu dari Sumengko, dari Canggu, maupun dari Ujung Galuh. Ternyata para Telik Sandi ini juga mengalami kebingungan dan mengalami kebimbangan. Karena sudah jelas bahwa keterlibatan dari istri Girisa Wardana, dia Surya Wikrama atau Bre Wengker, sudah jelas. Tetapi sayang, Dewi Mahabisi Dia Sawitri meninggal. Dan memang secara realitas meninggalnya Dewi Sawitri karena tembakan kanon yang tertuju pada Jong yang ditumpangi oleh Dewi Mahabisi Dia Sawitri. Tetapi apakah benar pengaruh itu yang mengakibatkan Dewi Mahabisi Dia Sawitri meninggal? Itu pun perlu penyelidikan. Nah, ternyata satu-satunya orang yang dituduh terlibat di dalam pengumpulan barang, yaitu bubuk misiu yang digudangkan di Sumengko, adalah penguasa Kabalan yang ketiga, yaitu Dewi Mahabisi Dia Sawitri, istri dari Raden Girisa Wardana Dia Surya Wikrama. Kemudian raja bertanya, apakah ada indikasi keterlibatan dari suaminya, yaitu keponakan saya, Raden Girisa Wardana Dia Surya Wikrama? Telik Sandi tidak bisa memberikan jawaban dengan pasti. Keterlibatan Girisa Wardana itu merupakan asumsi, tapi tidak ada bukti. Karena mereka yang berasumsi itu menghubungkan karena pelaku adalah istrinya. Hanya itu. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, Prabu Majapahit kemudian meminta pertimbangan atau pendapat dari putranya, yaitu Bre Kertabumi. Wahai putraku, bagaimana menurut pendapatmu? Mohon ampun, Kanjeng Romo, aku punya pandangan bahwa mustahil apabila Kang Mas Raden Girisa Wardana Dia Wikrama kemudian melakukan tindakan sebodoh itu. Karena semua orang tahu bahwa Raden Girisa Wardana Dia Surya Wikrama itu adalah calon pengganti Kanjeng Romo. Karena Kang Mas ini merupakan putra dari Paman Kertawijaya yang sulung. Oleh sebab itu,
Dia akan menggantikan Kanjeng Romo menjadi raja di Majapahit. Apakah sebuah ketergesa-gesaan, ketidaksabaran dari Kang Mas Raden Girisawardhana sehingga ingin cepat menjadi raja di Majapahit? Dan itu menurut pendapat saya tidak ada tanda-tanda ke situ. Aku tahu Kanjeng Romo, Kang Mas Girisawardhana tidak seperti itu. Ini adalah persoalan yang sangat rumit. Aku tidak yakin kalau Raden Girisawardhana, Kang Mas Brewengker ini melakukan tindakan sebodoh itu. Itu pendapatku, Kanjeng Romo. Jadi aku yakin Raden Girisawardhana tidak terlibat. Prabu Mojopahit, Mertowijoyo, Sri Rajasawardhana tertunduk, diam. Tiba-tiba seorang prajurit Yudo dari ujung Galuh menghaturkan sembahnya. Mohon ampun, Kanjeng Prabu, hamba punya pendapat. Silakan, katakan pendapatmu. Mohon ampun, Kanjeng Prabu, hamba sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pangeran Bri Kertabumi. Saya punya alasan yang kuat, karena saat itu saya berpikir laki-laki yang ada di Sumengko yang selalu dilindungi oleh prajurit-prajurit itu secara ketat, apakah benar itu Raden Girisawardhana? Akhirnya saya mengutus anak buah saya untuk memastikan apakah pada hari peristiwa di Sumengko posisi dari Raden Girisawardhana itu tidak ada di Wengker. Untuk memastikan hal itu, maka saya mengirimkan anak buah saya untuk menyamar, untuk mencari tahu apakah pada hari terjadinya peristiwa di Sumengko itu Raden Girisawardhana ada di mana. Ternyata penyelidikan telik sandi pada hari terjadinya peristiwa pertempuran di Sumengko dan di Canggu, ternyata Raden Girisawardhana itu ada di Wengker, bahkan dalam keadaan sakit. Oleh sebab itu saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pangeran Bri Kertabumi bahwa Raden Girisawardhana bersih tidak terlibat. Demikian, Gusti Prabu. Lagi-lagi Prabu Mojopahit ini terdiam, menundukkan kepala. Akhirnya Raden Bri Kertabumi, putranya, menyampaikan pendapat lagi. Mohon ampun, Kanjeng Romo. Jadi apa yang aku perkirakan sekarang terbukti, yaitu seperti yang disampaikan oleh Telik Sandi Yudo dari ujung Galuh.
Aku sudah punya prediksi bahwa Kang Mas Raden Giri Sawardana ini justru malah yang difitnah. Duh, kok difitnah? Siapa yang memfitnah? Kanjeng Romo, aku mencoba untuk menghubung-hubungkan orang yang memfitnah ini, orang yang bisa menjerat, yaitu istri dari Kang Mas Raden Giri Sawardana, yaitu Dewi Mahabisi Dia Sawitri. Dia adalah alat yang dipakai untuk memfitnah Raden Giri Sawardana. Karena dengan keterlibatan Dewi Mahabisi Dia Sawitri, semua orang berpikiran yaitu tertuju kepada Raden Giri Sawardana karena beliau adalah suaminya. Inilah yang saya katakan bahwa Kang Mas Raden Giri Sawardana Surya Wikrama ini mengalami pemfitnahan, yaitu dengan memanfaatkan, menjerat istrinya dengan harapan agar Prabu Mojopahit, yaitu Kanjeng Romo, langsung menangkap Raden Giri Sawardana dan menyatakan terlibat dan bersalah. Sehingga apa yang terjadi? Calon Raja Mojopahit pasti akan dibatalkan. Wow. Apakah itu benar apa yang kamu sampaikan, putraku? Apakah kamu ingin mengatakan seperti ini? Karena Kang Masmu Raden Giri Sawardana Dia Surya Wikrama ini adalah calon raja pengganti saya. Kemudian dengan adanya peristiwa ini, keterlibatan istrinya, akhirnya Mojopahit memutuskan untuk membatalkan pencalonan Raden Giri Sawardana menjadi raja Mojopahit dan kemudian menggantikan adiknya, yaitu Bre Kahuripan, atau sekarang sudah menduduki sebagai Bre Daha Kanem, yaitu Raden Rajasa Wardana Dia Wijaya Kumara. Apakah seperti itu yang kamu maksudkan? Mohon ampun Kanjeng Romo, saya tidak berani mengatakan seperti itu. Hanya Kanjeng Romo yang berani mengatakan seperti itu. Prabu Mojopahit diam. Tiba-tiba dalam kevakuman pembicaraan itu ada prajurit yang memberikan laporan bahwa ada telik sandi dari Bromo dan dari Kabalan ingin menghadap. Akhirnya dipersilahkan masuk. Kemudian telik sandi dari Canggu, Sumengko, dan Ujung Galuh dihentikan, jangan sampai meninggalkan tempat, termasuk Beri Kertabumi, supaya semuanya mendengar apa yang menjadi laporan dari telik sandi Yudo Bayangkara ini yang berasal dari Bromo dan berasal dari Kabalan. Mohon ampun Kanjeng Prabu, saya menemukan bubuk-bubuk misiu
dan jumlahnya cukup besar, tersimpan di sebuah hutan, yaitu di lereng Bromo bagian barat. Kemudian dari pihak prajurit-prajurit Bayangkara mengepung daerah itu dan menangkap prajurit-prajurit yang berjaga di sana. Tetapi sayang, prajurit-prajurit yang tertangkap itu memilih bunuh diri, sehingga mereka tidak bisa dimintai keterangan. Demikian Gusti Prabu penyelidikan yang ada di Bromo. Dalam hati Bri Kertabumi, ternyata feeling saya benar. Makanya orang-orang Ketek Lamuri banyak yang terusik, sehingga mereka yang asalnya ada di hutan lereng barat Gunung Bromo, karena terusik oleh orang-orang itu, akhirnya mereka menyebar kemana-mana. Ini penyebabnya. Itu adalah kata-kata Bri Kertabumi dalam hati. Mohon ampun Gusti Prabu, hamba prajurit Judo Bayangkara yang melakukan penelitian dan penyelidikan di Kabalan. Hamba laporkan bahwa hampir semua pejabat yang ada di sana terlibat, baik itu yang berkelas Kanuruhan, Temenggung maupun Ronggo, banyak yang terlibat. Oleh sebab itu, mereka-mereka yang terlibat dan terbukti, maka langsung dibawa ke kota raja, yaitu Trowulan. Tapi lagi-lagi sebelum mereka dihadapkan ke Adiaksa, mereka baru saja dimasukkan ke dalam sel penjara. Sayang, semuanya meminum racun dan mati, sehingga terjadi kebuntuan informasi karena mereka rupa-rupanya tidak mau memberikan keterangan. Mereka memilih mati daripada memberikan atau membocorkan keterangan. Demikian Gusti apa yang saya dapatkan. Baiklah. Luar biasa. Ini merupakan sesuatu yang sangat sulit. Pemirsa dimanapun ada berada, kita tinggalkan sementara pembicaraan antara Raja Mojopahit dengan Bri Kertabumi putranya dan dengan telik sandi yang disebar ke daerah-daerah. Setelah Mojopahit dipimpin oleh Dewi Kenconowungu atau Dewi Suhita yang menikah dengan Raden Pangkaja yang tidak punya anak, akhirnya diturunkan kekuasaan itu kepada adiknya, yaitu Kertowijoyo. Nah, Prabu Kertowijoyo ini menikah dengan seseorang, yaitu yang menduduki Daha yang disebut dengan Bri Daha Kaponco. Bri Daha Kaponco ini saat masih hidupnya, setelah ditinggal suaminya, yaitu Prabu Kertowijoyo mangkat, maka dia melanjutkan kekuasaannya yang ada di Kediri atau di Daha.
Tetapi saat beliaunya ini sudah tua dan dalam keadaan sakit-sakitan, kemudian memesan atau memohon kepada adiknya yang sekarang menggantikan kedudukan suaminya, yaitu Mertowijoyo, bahwa putranya yang kedua, yaitu Raden Rajasa Wardana Dyah Wijaya Kumara, yang sekarang posisinya sebagai Bhre Kahuripan, Bhre Dahaka Ponco ini memohon kepada penguasa Mojopahit, yaitu adik iparnya, agar setelah dirinya mangkat, maka dimohon agar Daha dipegang oleh putranya yang kedua, yaitu Raden Rajasa Wardana Dyah Wijaya Kumara. Setelah itu Ratu Jayeswari wafat dan dikabulkan apa yang telah menjadi permintaan dari Ratu Jayeswari, yaitu kakak iparnya. Maka putranya yang pertama masih tetap menjadi kekuasaan Dewangker, yaitu Raden Girisawardana Dyah Suryawikrama. Sedangkan adiknya, yaitu Raden Rajasa Wardana Dyah Kusuma, sedangkan Raden Rajasa Dyah Wijaya Kumara yang posisinya sebagai penguasa di Kahuripan atau Bhre Wengker, atas permintaan dari kakak iparnya, akhirnya sekarang menjadi penguasa di Daha dengan gelar Bhre Daha Kano. Nah, oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam hati Raja Mojopahit dan di dalam hati Pangeran Bhre Kertabumi, putranya, punya dugaan bahwa putra dari kakaknya yang kedua, yaitu Raden Rajasa Wardana Wijaya Kumara, terlibat, dan dia adalah dalang dari semuanya. Tetapi tinggal mencari bukti, sehingga sampai setahun permasalahan pertempuran di Sumengko dan di Canggu dan meninggalnya Dewi Mahabisi Dyah Sawitri, belum ada tanda-tanda keterlibatan dari Raden Rajasa Wardana Dyah Wijaya Kumara. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Bagaimana nanti setelah meninggalnya Prabu Mojopahit, yaitu Rajasa Wardana,
apakah akan terjadi perang saudara? Karena kubu dari pangeran yang terdahulu, sesama saudara, kelihatannya bersaing. Sedangkan Raja Mertowijoyo ini juga memiliki 10 anak. Dan satu-satunya anak yang digadang-gadang, yang dipersiapkan apabila terjadi sesuatu dan lain hal, dan kemudian dirinya terpaksa menjadi raja di Majapahit, maka memang beri Kertabumi yang dipersiapkan. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita ini sampai selesai. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, warida walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.